Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran hari ini, pelajaran apa? Prakarya. Kelas berapa? Akan mengecek kesiapan dulu ya untuk hari ini. Jika ada sampah di bawah atau di sekitar kalian, tolong diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Silakan. Silakan. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin oleh KM, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa? Kirani ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Beri puji. Hadir semua ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita belajar dalam kondisi lengkap semua siswa. Supaya kita tambah semangat pagi ini belajar, kita ice breaking dulu ya. Lihat contoh dulu, nanti kalian ikuti ya. Nanti Ibu kasih contoh dulu. Selamat pagi, 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 pagi. 83 luar biasa. Yes, gitu ya. Bisa? Ya. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, 83 luar biasa. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya, seperti ibaratnya sebuah gelas. Kosongkan gelas kalian supaya apa? Biar Bapak dan Ibu guru, dalam hal ini Ibu guru, bisa mengisi gelas tersebut dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, minggu lalu yang sudah-sudah kita sudah belajar ya, bahwa negara Indonesia ini terkenal dengan negara apa? Coba siapa yang bisa jawab? Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Raika. Negara agraris, Bu. Ya, betul ya. Ada yang tahu siapa sebagai negara agraris itu apa artinya? Saya Bu. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar wilayah penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya, terima kasih Cindy. Ya, tadi disebutkan bahwa mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai petani. Kalau sebagai petani, apa kegiatannya? Apa yang dia tanam? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Ya, nah itu semua disebut dengan istilah tanaman pangan ya. Sekarang kalian lihat apa yang sudah Ibu bawa hari ini ya. Coba Ibu tunjukkan satu persatu ya. Ini namanya apa? Nasi bakar. Kalau ini lontong atau buras ya. Ini apa? Kelihatan? Bakwan jagung. Lalu ini apa? Ya, coba kalau Ibu kalian tebak ya, bahannya itu dari apa? Bahan pangannya itu apa? Kalau ini, bahan pangannya apa? Berupa? Beras ya, betul. Kalau ini apa, terbuat dari apa? Jagung. Kalau ini? Ya, dari gandum ya. Sekarang Ibu tunjukkan bahan pangannya nih, yang tadi jenis olahannya seperti ini. Ini terbuat dari apa ini? Beras ya. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Seperti biji kopi. Ya, ini namanya biji gandum ya. Kemudian ini kan sama ya, jenis beras juga, hanya warnanya berbeda. Nah, ini yang satu lagi mungkin kalian baru melihat. Apa ini namanya? Ya, ini adalah biji sorghum. Ya, kalian belajar nanti tentang manfaat, kemudian karakteristik dari masing-masing pangan serealia ini, supaya kalian bisa lebih cerdas untuk memilih dan memilah pangan sereal apa yang cocok untuk kebutuhan kalian, agar bisa hidup lebih sehat ya. Karena tidak semua pangan serealia ini mungkin tidak cocok bagi penderita penyakit tertentu. Contoh misalnya penderita diabetes, mungkin dia tidak cocok dengan
memakan pangan serealia berupa nasi putih dari beras atau porsinya harus dikurangi, ya, maka mungkin bisa diganti dengan serealia yang lain, ya. Nanti kita akan belajar tentang karakteristik, manfaat dan kandungannya, ya. Paham? Ya, selama pembelajaran nanti hari ini Ibu akan melakukan 3 jenis penilaian, ya. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan yaitu melalui aplikasi kahoot.it, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan yaitu akan mulai presentasi dari setiap kelompok dan diskusi. Menurut pengamatan kalian, ketiganya ini sama atau berbeda? Berbeda. Yang membedakan apanya nih menurut kasat mata? Warnanya, betul ya. Nah, ini masalah yang akan kita pelajari, ya. Pembelajaran hari ini kita akan mengangkat model pembelajaran problem based learning, ya. Mengangkat masalah. Salah satunya adalah beras. Ini adalah bermacam-macam jenisnya. Dari segi warna, mungkin nanti bisa melalui studi literatur karakteristiknya sama atau berbeda. Kemudian pangan serealia yang lain nih karakteristiknya bagaimana. Kemudian karakteristik dari jagung juga bagaimana, dan dari tepung gandum, biji gandum ya, maksudnya ini bagaimana. Jelas ya? Kemarin kalian sudah Ibu umumkan pembagian kelompok melalui grup WhatsApp. Masih ingat? Nah, sekarang kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing secara tertib. Ibu akan memberikan nama-nama atau nomor kelompok ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Silakan kelompok 1 diambil namanya lalu dipasang di atas meja. Ya, silakan dipasang di atas meja masing-masing. Sebelum kalian bekerja mengamati bahan-bahan yang sudah kalian bawa, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu ya melalui PPT. Nah, sekarang kita perhatikan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu apa judulnya? Pengenalan serealia sebagai bahan pangan. Yang pentingnya silakan kalian catat ya, siap-siap untuk mencatat, bukunya di ke atas meja. Kita lihat. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya 3.1. Menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Indikator pencapaian kompetensinya, memahami jenis dan manfaat serealia, kemudian memahami kandungan gizi yang terdapat pada serealia. Dalam hal ini adalah beras, kemudian jagung, biji gandum, dan biji sorghum. Kemudian kompetensi dasar 3.2, mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu merancang, membuat, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia. Kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bahan pangan serealia yaitu beras, jagung, biji gandum, dan biji sorghum sebagai bahan pangan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik bahan pangan serealia berupa beras, jagung, biji gandum, dan biji tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi intinya, kemudian serat juga banyak dalam serealia, dan tambahannya adalah sebagai pelengkap vitamin dan mineral. Nah, ini adalah jenis-jenis serealia ya. Coba kalian lihat di sini apa? Ada namanya ya. Kemudian ini buahnya, ini tanaman jagungnya. Kemudian ini kopi atau gandum? Ya, ini gandum seperti biji kopi ya, ini biji gandum, ini pohon gandumnya seperti ini. Kemudian ini apa? Sorghum. Ya, ini biji sorghum. Sedangkan ini tanaman sorghumnya ya. Ini nilainya pasti akan meningkat kalau tidak rajin olahraga ya. Nah, kita lihat lagi jagung. Jagung merupakan tanaman semusim di mana satu siklus hidupnya diselesaikan dalam
80 sampai 150 hari. Tanaman bisa dibuat tepung, maizena. Kemudian ini gambar apa? Biji gandum ya, atau gandum. Fungsinya apa? Untuk mencegah diabetes, menurunkan kolesterol darah, menyembuhkan sembelit dan lain-lain. Ini jenis olahan dari pangan serealia. Kita lihat ini apa? Apa ini namanya? Ketupat. Ini nasi bakar. Ini lemper. Nah, ini terbuat dari apa nih? Ini terbuat dari nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Apa namanya? Beras ya, beras putih. Ini bisa dijadikan nasi bakar, kemudian ketupat. Ya, demikian materi untuk pengenalan serealia ya. Sekarang kita lanjutkan, Ibu akan tampilkan video tentang tanaman sorghum ya. Penanaman tanaman sorghum di daerah Nusa Tenggara Timur. Kita lihat, simak baik-baik. Jagung memiliki jagung dan juga yang mama kita adalah tanamannya ya, tinggi. Tanaman sorghumnya tinggi sekali tuh. Ya, itu tadi sudah kita lihat tayangan tentang apa? Tanaman sorghum, budidaya tanaman sorghum di daerah mana? NTT, Nusa Tenggara Timur, sebagai apa tadi? Alternatif pangan selain beras. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kelompok 1 diambil. Silakan LKPD-nya, tujuan pembelajarnya dibaca kelompok 1. Pada kegiatan ini, kalian akan mengamati karakteristik serealia, beras, beras putih, beras merah, beras hitam, jagung, gandum, dan sorghum. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik bahan pangan serealia, beras, jagung, gandum, dan sorghum. Peserta didik mampu menjelaskan kandungan dan manfaat bahan pangan serealia, beras, jagung, gandum, dan sorghum. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita lihat alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan. Yang pertama adalah wadah atau nampan. Sudah selengkap semuanya? Ya, beras merah, kemudian juga beras putih, beras hitam, jagung, biji gandum, dan juga biji sorghum. Sarung tangan, karet atau plastik ya. Kemudian juga tisu untuk membersihkan kembali bahan dan alat yang kalian bawa. Langkah kerja, coba dibaca kelompok 3. 1. Amati jenis-jenis bahan pangan yang kalian bawa. 2. Tuliskan nama bahan pangan kalian amati dan tulis nama latinnya. 3. Tuliskan karakteristik bahan pangan serealia yang kalian amati. 4. Catatlah manfaat dan kandungan zat gizi dari setiap bahan pangan yang kalian bawa. 5. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah membacakan langkah kerja poin 1 sampai dengan poin 5. Kita lihat sekarang setelah diamati bahan-bahan yang kalian bawa, ada tabel hasil pengamatan ya. Ada semuanya ya? Ya, dalam LKPD mulai dari kolom 1 jenis bahan pangan serealia kalian tuliskan, terdiri dari beras merah, putih, hitam, kemudian jagung, biji gandum, dan biji sorghum. Kolom yang kedua nama latinnya ditulis. Dapat dari mana? Dari studi literatur. Ya, Ibu sudah mengizinkan membawa HP, silakan lihat di googling ya, atau di buku yang relevan. Kemudian kolom yang ketiga karakteristik. Karakteristiknya terdiri dari bentuk, ukuran, warna, dan lainnya. Lainnya ini kalau misalnya ada yang di luar bentuk, ukuran, warna seperti tekstur ya, seperti itu. Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari LKPD yang masih belum jelas. Ya, Bu. Ya, silakan Kevin.
Di tabel 1 pengamatan bahan pangan sebagian lainnya maksudnya apa, Bu? Ya, untuk lainnya ini adalah misalnya bisa dimasukkan tekstur dari bahan pangan yang kalian amati. Di situ kan tidak ada ya bentuk, ukuran, dan warna saja. Misal bisa dimasukkan teksturnya bagaimana, atau misalnya jenis tanamannya itu seperti apa, ya, seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Ya, Bu. kalau sudah jelas, baik, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Untuk tabel 2, yaitu manfaat bahan pangan serealia, kandungan zat gizinya, dan jenis olahannya. Kolom 1 dilihat jenis bahan pangan, sama seperti tabel 1, ya, sebutkan mulai dari beras sampai biji sorghum. Kemudian kandungan zat gizinya kalian lihat dari studi literatur, karena kita tidak mengamati di laboratorium, ya. Kemudian manfaatnya ditulis selengkap-lengkapnya, lalu contoh jenis olahannya, ya. Kemudian lihat pertanyaannya, dijawab nomor 1, kemudian nomor 2 kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kalian amati. Sudah selesai semuanya pengamatannya. Nah, sekarang kita lihat presentasi dari setiap kelompok ya. Yang pertama kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2 yang sudah siap. Semua anggota kelompoknya bisa presentasi di depan. Lagi. Ya, silakan. Perkenalkan dulu ya dari kelompok 2. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Monica Salvia. Nama saya Deswita Nursianingsih. Nama saya Syifa Merani. Nama saya Muhammad Adi Prafa. Nama saya Andika Ika. Nama saya Prabu Revolusi. Kami ingin mempresentasikan tentang serealia yang sudah kami ringkas. Ya, silakan. Cookies. Jenis bahan pangan sorghum. Kandungan zat gizi 83%, karbohidrat 3,50%, lemak 10%, protein. Manfaat: kaya akan zat besi, aman bagi penderita alergi gluten, meningkatkan kesehatan jantung. Jenis olahan: nasi goreng sorghum. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 dari siapa dulu? Ya, silakan kelompok 5. Nama saya Safitri Septiani Gustari. Saya dari kelompok 5 ingin mempertanyakan ada atau tidak manfaat sorghum selain yang dibacakan tadi. Ya, manfaat sorghum selain yang dibaca di depan tadi apa saja selain yang tadi? Sorghum sebagai alternatif pangan agar tidak ketergantungan kepada beras. Sorghum sudah dibudidayakan di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ya, katanya sorghum itu sebagai alternatif pangan dan sudah dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur. Gimana kelompok? Siapa tadi yang bertanya kelompok 5 sudah puas? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita
persilakan berikutnya kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1. Ya, silakan semuanya maju memperkenalkan diri dulu. Siap, memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan prakarya pengenalan serealia sebagai bahan pangan yang dapat digunakan untuk modifikasi olahan pangan. Saya Kirani Anindya. Saya Sinta Sintia Dewi. Saya Cindy Arifia. Saya Raika Erlangga Junior. Saya Edvan Aditya Megantara. Saya Ril Paraspati. Beras merah. Oriza Rufi Pogon. Bentuk lonjong, ukuran 0,9 cm, warna merah. Lainnya tekstur lebih keras dari beras putih. Beras hitam Oriza Sativa Indica, bentuk lonjong, ukuran 0,8 cm, warna hitam. Lainnya tekstur lebih keras dari beras putih dan merah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya. Saya dari kelompok 4, nama saya Oktavian Hermawan, ingin bertanya apa perbedaan antara beras putih, beras merah, dan beras hitam? Saya izin menjawab perbedaan beras hitam, beras putih, dan beras merah. Beras hitam memiliki tekstur lebih keras dibandingkan beras putih dan beras merah. Beras putih adalah beras yang sudah dihilangkan bulirnya atau sekamnya sehingga lebih putih bersih mengkilat. Beras merah masih mengandung bulirnya atau sekam karena melalui proses panjang, maka kandungan gizi lebih berkurang dari beras merah dan hitam. Ya, jika sudah cukup, tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil. Kita berikan untuk kita semua aplaus ya. Nah, dalam pembelajaran ini kira-kira apa kesimpulannya? Coba satu-satu. Siapa yang mau bicara dari hasil diskusi tadi? Perkenalkan, nama saya Prabu dari kelompok 2. Ini menanyakan tentang kesimpulan. Beberapa jenis serealia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik bentuknya, warna, ukuran, dan teksturnya. Nama saya Maya, saya dari kelompok 4 ingin memberi kesimpulan ketika jenis beras yang memiliki yang berbeda karena jumlah antisionin dari ketiga. Antisionin pada beras hitam yang paling tinggi sehingga warnanya ungu pekat atau hitam. Beras merah memiliki yang berwarna merah sedangkan beras putih hampir tidak memiliki antisionin. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Maya untuk kesimpulan yang kedua. Silakan, ada lagi kesimpulan yang lain dari hasil pembelajaran tadi? Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Salsa, saya dari kelompok 5 ingin memberikan kesimpulan. Kandungan gizi pada beras hitam paling banyak yaitu mengandung protein dan serat tinggi. Perkenalkan, saya Sabrina dari kelompok 4 ingin memberikan kesimpulan. Sorghum bisa dijadikan bahan pangan alternatif karena harga beras makin mahal. Udah, terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi kali ini ya. Sudah disimpulkan secara bersama-sama ya dari kalian. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih ke salah satu orang. Kira-kira kalian sudah paham belum tentang materi hari ini, yaitu tentang pangan serealia ya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Kira-kira dari hasil belajar dan diskusi kita hari ini, bahan pangan serealia apakah yang sudah kalian pelajari? Siapa yang mau menjawab? Coba ya, silakan. Beras putih, beras merah, beras hitam, jagung, biji gandum, biji sorghum. Ya, betul sekali ya. Demikian 6 pangan serealia. Kita berikan aplaus untuk Monica. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan melaksanakan evaluasi ya, yaitu penilaian pengetahuan. Ibu pakai dengan web Kahoot. Silakan, Ibu sudah mengizinkan kalian bawa HP. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Sudah on HP-nya? Nah, silakan. PIN-nya dicatat.
Ya, siap-siap semuanya. Kita mulai. Kahut. Satu lagi. Ya, ada 29 jawaban yang benar, satu salah. Kita lanjut. Nomor 2 siap. Siapa yang pertama? Azwan untuk pertanyaan pertama. Lanjut nomor 2. Cepet ya. Gampang ini. Ya, semuanya 28. Ya. Konsentrasi. Ya, 27.3 yang masih belum benar. Siapa yang? Nih tadi pertanyaan 9 Desvita yang posisi paling cepat ya. Terakhir siap ya, penutup nomor 10. Ya, antosianin ada 23 jawaban yang benar. Kita lihat siapakah yang juara. Nomor 3, Prabu. Nomor 2, Maulana. Nomor 1 siapa? Juara 1, Desvita. Tepuk tangan untuk Desvita, Muhammad Maulana, dan Prabu. Ya, Ibu akan berikan reward ya berupa hadiah. Yang pertama adalah tadi siapa? Yang ketiga ya, juara 3-nya Prabu. Mana Prabu? Ya, silakan dipakai ya bukunya. Yang kedua Maulana. Ibu yakin semuanya bisa jawab benar ya, karena ini membutuhkan kecepatan jari tangan. Yang pertama, Desvita. Ya, baik, tepuk tangan buat kalian semua, kalian hebat ya. Ya, baik, nanti ini nilai pengetahuan dari aplikasi Kahoot ya. Ya, demikian tadi terakhir kegiatan kita evaluasi pengetahuan dari aplikasi Kahoot. Gimana, menyenangkan tidak? Ya. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah belajar tentang pangan serealia. Nah, Ibu harapkan setelah mempelajari, kalian menjadi orang yang lebih cerdas ya, menjadi manusia yang lebih bersyukur atas tanaman pangan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan kalian lebih cerdas untuk memilah dan memilih pangan serealia bagi kebutuhan dan kesehatan kita semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga selalu sehat ya. Silakan sebelum penutup mengakhiri kegiatan kepada KM berdoa dulu. Setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu perencanaan pengolahan pangan serealia. Terima kasih untuk siswa dan siswi kelas 83 untuk hari ini. Semoga kita dalam kondisi sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.